warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Sanjani dengan NPM 233507042, kelas 23 Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video dengan tema korupsi politik menghadapi pemberantasan korupsi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah politik Indonesia. Pembahasan yang pertama terkait korupsi. Jadi korupsi sudah menjadi masalah struktural dalam politik di Indonesia. Praktik korupsi berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi. Terlepas dari kemajuan yang dicapai dalam pemberantasan korupsi, masih ada banyak beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, kita perlu mempertimbangkan seberapa efektif sih program pemberantasan korupsi dan bagaimana KPK dan lembaga negara lainnya berkontribusi dalam memerangi korupsi. Jadi seberapa efektif pemberantasan korupsi di Indonesia? Secara keseluruhan telah terjadi kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi masih kurang efektif. Indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh Transparency International adalah salah satu alat populer untuk mengukur tingkat korupsi. Indonesia menerima skor 40 dari 100 dalam IPK pada tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan meskipun masih dianggap rendah. Upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam skor ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang signifikan. Data terkait juga menunjukkan hasil dari pemberantasan korupsi. Contoh kasus korupsi yang terungkap oleh KPK sendiri yaitu kasus korupsi seperti suap yang melibatkan anggota DPR, kepala daerah, dan pejabat negara lainnya. Ini lebih tinggi dari 100 kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK pada tahun 2018. Tetapi angka ini turun pada tahun-tahun berikutnya karena perubahan kebijakan dan tekanan terhadap lembaga tersebut. KPK juga berhasil memulihkan kerugian negara dalam jumlah besar. Laporan KPK menunjukkan bahwa lembaga tersebut berhasil menyelamatkan dan memulihkan lebih dari 16 triliun rupiah dari uang negara antara tahun 2014 hingga 2019. Apa sih peran yang lebih detail dari KPK atau lembaga negara lainnya dalam mengatasi korupsi? Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memainkan peran penting di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Organisasi ini telah menjadi pusat pengendalian kasus besar yang melibatkan pejabat dari kedua sektor swasta dan juga publik. Namun revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 mengurangi kewenangan lembaga tersebut, termasuk pada penyadapan dan independensi dalam memilih pimpinan KPK. Teori yang saya kaitkan dengan kasus korupsi yaitu teori good governance, di mana good governance mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pemerintahan. Pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya melibatkan penegak hukum, tetapi juga perubahan struktural dalam sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tergantung pada perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk poin-poin tadi, saya mengambil dari Transparansi Internasional dan juga mengambil dari laporan tahunan KPK dan laporan tahunan BPK serta jurnal-jurnal ilmu politik dan ilmu sosial yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.